Oke, sahabat ruang belajar bersama, terima kasih masih terus ada di channel ini, channel ruang belajar bersama, dengan banyak video yang sudah saya rilis di channel ini. Mudah-mudahan setiap video yang sudah rilis memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, tutorial kali ini saya ingin memberikan bagaimana membuat brush effect di Microsoft PowerPoint. Nah, ketika mendengar brush effect, biasa teman-teman editing banyak bergerak di Photoshop ya, atau di Inkscape untuk membuat brush effect. Nah, jangan khawatir teman-teman, di Microsoft PowerPoint yang kita miliki juga kita bisa membuat brush effect yang tidak kalah menarik dari aplikasi editing semacam Photoshop, Corel, dan lain sebagainya. Nah, cukup memanfaatkan PowerPoint, teman-teman bisa membuat brush effect seperti ini. Oke, ada beberapa cara sebenarnya membuat brush effect. Nah, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana membuat brush effect ini. Nah, oke teman-teman, caranya sangat mudah. Yang kita butuhkan hanya yang pertama adalah aplikasi PPT sendiri, aplikasi PowerPoint ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki font. Jadi kita bermain font saja di sini. Memiliki font dengan nama font adalah Routledge. Oke, teman-teman yang belum memiliki font Routledge ini, oke, saya akan perlihatkan cara mendownload aplikasi font ini. Teman-teman ke browser saja, kemudian cari Dafont. Oke, cari Dafont.com ya di browser. Kemudian di bagian sini search, kita cari yang namanya Routledge ini teman-teman. Kemudian kita search. Nah, ini Routledge, teman-teman tinggal download saja. Download, kemudian setelah di download, maka teman-teman akan mendapatkan hasil downloadan, yaitu seperti ini, Routledge hasil downloadannya. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan, kemudian ekstrak ini ya, ekstrak. Setelah itu hasil ekstraknya teman-teman akan mendapatkan satu buah folder seperti ini. Teman-teman masuk saja ke dalamnya, kemudian pilih yang bagian ini, open type font file. Teman-teman double klik saja, kemudian install. Karena saya sudah menginstalnya, saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, teman-teman yang belum menginstal, silahkan klik tombol install di sini. Setelah itu teman-teman di sini kapasitasnya hanya 334 KB saja, sangat kecil. Nah, setelah itu teman-teman close saja. Ini kita close saja. Kita kembali ke aplikasi PowerPoint kita. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan selanjutnya adalah gambar, gambar atau image yang teman-teman butuhkan untuk membuat yang akan kita letakkan di brush effect-nya, gitu ya. Oke, nah oke. Saya buat slide baru saja di sini. Saya new slide. Kita new slide, kemudian kita tidak membutuhkan layout seperti ini, jadi kita buat blank. Oke, blank ya. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya untuk membuat brush efeknya, kita tinggal insert. Oke, kita pergi ke insert, kemudian shape,
di shape sini ada text box. Teman-teman tekan saja text box, kemudian klikkan di sembarang tempat di area canvas ini. Nah, sebelum masuk ke sini kita atur dulu font size-nya. Ini kita buat menjadi 200 supaya lebih besar. Oke, 200. Kemudian kita pilih jenis fontnya. Cari font yang tadi kita install. Cari font yang tadi kita install ya. Di sini saya sudah install Routledge, jadi saya pilih Routledge. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal bermain. Sebenarnya kita bisa bermain apa ya? Bermain abjadnya, bisa E, H, T dan lain sebagainya, atau U. Atau kita cek dulu misalnya K, kira-kira ini masalah kombinasi saja teman-teman. Oke, saya akan membuat kombinasi dari huruf K ini. Saya akan duplikat huruf K ini menjadi beberapa. Caranya tinggal tekan Ctrl, kemudian klik, tarik, tekan Ctrl, tarik, atau cara yang kedua adalah Ctrl D. Oke, Ctrl D sama aja ya. Ctrl D lagi, kita akan buat beberapa huruf K ini. Gitu. Oke, saya perkecil dulu. Nah, langkah selanjutnya dari huruf-huruf yang kita buat ini, kita akan tumpuk teman-teman. Ini saya geser dulu. Ini kita akan tumpuk, kemudian kita ambil huruf K selanjutnya. Kita akan tumpuk buat seperti ini. Tumpuk saja, nanti seolah-olah dia akan membuat efek brush sendiri. Oke. Kemudian saya akan tumpuk lagi. Oke. Dan yang ini saya akan balik. Kemudian saya perbanyak lagi. Oke. Dan kemudian saya akan tumpuk. Mungkin di sini. Oke. Kita tumpuk saja sehingga nanti seolah-olah seperti jalan kuas atau brush. Oke, kalau misalnya dibutuhkan lagi, Ctrl D lagi, kita perbanyak lagi. Oke, kita tambah lagi. Misalnya seperti ini, brush effect yang sudah yang kita buat, misalnya kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal seleksi semuanya itu, atau Ctrl A saja teman-teman, kemudian pilih save format. Sekali lagi teman-teman ke save format, pilih merge shape, kemudian pilih union. Oke. Nah, fungsi union ini adalah beberapa shape yang sudah kita buat, baik text box dan lain sebagainya, kita jadikan satu teman-teman. Dari beberapa tadi, beberapa huruf yang kita sudah duplikat, kita jadikan satu sehingga berubah menjadi satu shape. Ini hasilnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal atur saja ini, diperbesar saja. Kemudian teman-teman klik kanan, kita akan memasukkan gambar, pilih format shape. Kemudian di bagian sini teman pilih picture on texture, kemudian pilih insert. Oke, cari gambar yang teman-teman akan masukkan ke dalam brush effect ya. Oke, misalnya saya akan mengambil mana ya, saya ambil yang ini saja untuk logo WOS untuk pramuka. Oke.
Nah, kalau teman-teman lihat ini, kalau digeser-geser kiri kanan ini sudah tidak masalah. Ini sudah menyatu dengan shape karena sudah berubah menjadi shape. Ciri-ciri kalau dia adalah shape, teman-teman, kalau kita ubah di sini dia akan berubah. Kalau dia sudah menjadi shape, tapi kalau masih bentuk gambar, dia tidak akan berubah warnanya pada saat kita ubah shape fill-nya. Karena ini sudah berubah menjadi shape, makanya pada saat kita ubah shape fill-nya dia akan ikut berubah. Oke, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat gambarnya ini terbalik, tidak ada masalah. Cara untuk mengubahnya sangat simpel. Tapi sebelum kita balik, teman-teman, kalau misalnya kalau ini kita balik, dia akan berputar juga shape-nya. Kalau misalnya kita inginkan shape-nya seperti ini, kerennya seperti ini misalnya, tidak perlu kita atur di bagian sini ya. Nah, tinggal teman-teman atur besar kecilnya saja, misalnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Untuk mengubah gambarnya supaya shape-nya tidak ikut berputar, caranya cukup simpel, teman-teman. Tinggal tambahkan shape lagi, kita insert, kemudian kita berikan shape, kita berikan rectangle, kita tutupi saja. Intinya shape yang kita buat ini menutupi shape yang tadi ada di dalam, yang sudah berubah menjadi brush, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa, teman-teman? Ini kita kirim ke belakang dulu ya, send to back gitu. Nah, setelah itu posisinya shape-nya ada di belakang, kemudian brush efeknya ada di depan. Setelah itu teman-teman klik shape rectangle ini, kemudian tekan Ctrl, kemudian klik brush efeknya, kemudian pergi ke shape format, kemudian ambil merge shape. Kalau tadi kita menggunakan union, kali ini kita menggunakan intersect. Ini oke, gambarnya hilang, tidak ada masalah karena kita hanya membutuhkan gambarnya nanti akan berputar. Teman-teman tinggal klik kanan lagi, pilih format shape, kemudian pilih gradient. Nah, gambarnya sudah berputar teman-teman. Oke, ini saya close saja. Nah, untuk menghilangkan garis-garisnya ini, kita ke shape outline, kemudian pilih no outline. Oke, kalau misalnya kita mau setting lagi untuk gambarnya yang ada di dalam, kita ke shape picture format, kemudian pilih crop, kemudian di gambarnya ini kita bisa geser semakin luas kah misalnya, supaya brush efeknya kelihatan semua. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang sudah jadi brush efeknya. Oke. Saya kira cukup, silakan dieksplor lebih jauh. Selamat berkreasi dengan memanfaatkan Microsoft PowerPoint kita tanpa menggunakan aplikasi install aplikasi Photoshop, Corel Draw, Inkscape dan lain sebagainya. Cukup memanfaatkan PowerPoint, teman-teman sudah bisa membuat efek-efek brush efek seperti ini atau kombinasi brush efek lainnya. Oke, saya kira cukup. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel ini. Silahkan di subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi postingan video dari channel Ruang Belajar Bersama ini. Oke, sampai jumpa. See you next video.